Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Jaya Yonggi Orlando Pra- dengan nomor induk mahasiswa 24150911042 dan rekan saya. Perkenalkan saya Pascalia Polina Beribin dengan NIM 24 15 09 10 44. Kami akan mempresentasikan analisis proses komunikasi data end-to-end dan perbandingan model oscillator dan juga TCP/IP. Baik, di sini kami mengambil contoh analisis komunikasi data end-to-end pada aplikasi WhatsApp. Terdapat beberapa poin penting, yakni poin pertama ada analisis komunikasi data melalui model oscillator, yang kedua ada analisis komunikasi data melalui model TCP/IP, untuk yang ketiga ada perbedaan komunikasi end-to-end antara oscillator dan TCP/IP, untuk yang keempat ada konsep dasar komunikasi data dalam WhatsApp, dan untuk yang kelima atau yang terakhir ada prinsip kerja komunikasi data dalam WhatsApp. Kali ini eh, saya akan awali dengan analisis komunikasi data melalui model oscillator. Nah, jadi oscillator ini merupakan teori dasar atau konsep dari TCP/IP. Jadi oscillator ini secara tidak langsung merupakan bahan mentah dari TCP/IP. Oscillator sendiri memiliki 7 layer. Dan pada aplikasi WhatsApp ini untuk layer ketujuh ada application layer. Application layer ini memiliki fungsi untuk menyediakan antar muka pengguna aplikasi. Sebagai contoh, saat pengguna menulis pesan pada aplikasi WhatsApp, memilih penerima dan mengirim pesan. Untuk layer ke-6 ada presentation layer. Presentation layer sendiri memiliki fungsi untuk menangani format data, enkripsi, dan kompresi. Sebagai contoh, saat pesan teks dan media dienkripsi end-to-end menggunakan protokol sinyal, data, gambar, atau video dikompresi untuk mengurangi ukuran file. Lanjut pada layer kelima, ada session layer. Session layer sendiri memiliki fungsi untuk mengelola sesi komunikasi antara aplikasi pengguna. Sebagai contoh, menjaga koneksi WhatsApp tetap aktif, menangani status online, mengetik, dan terakhir dilihat. Layer keempat ada transport layer. Transport layer sendiri memiliki fungsi untuk pengiriman end-to-end, flow control, dan segmentasi data. Seperti contoh, data pesan dibagi menjadi segmen-segmen, lalu dipastikan sampai benar dan terurut. Nah, lanjut pada layer ketiga ada network layer. Network layer ini berfungsi untuk routing, pengalamatan logis, dan juga untuk menentukan jalur. Seperti contoh, router menentukan jalur terbaik untuk mengirim paket dari perangkat pengirim ke server WhatsApp, kemudian diteruskan ke perangkat penerima. Untuk layer yang kedua ada data link layer. Data link layer ini memiliki fungsi sebagai pengiriman data antar node dalam jaringan fisik dan juga error decision. Seperti contoh, saat data dibungkus dalam frame dengan alamat MAC untuk pengiriman di jaringan lokal. Untuk layer yang terakhir atau layer pertama, ada physical layer. Physical layer ini memiliki fungsi sebagai transmisi bit melalui media fisik. Nah, seperti contoh, bit-bit data yang ditransmisikan melalui gelombang radio, 4G atau 5G, Wi-Fi, atau kabel. Nah, media dari physical layer ini dapat berupa gelombang radio, fiber optik, backbone, dan juga copper wires. Nah, berikut merupakan analisis komunikasi data melalui model TCP/IP. Pada tingkatan-tingkatannya, di sini TCP/IP memiliki 4 layer. Untuk paling atas ada layer keempat, yaitu application layer, disusul dengan transport layer, kemudian ada internet layer, dan terakhir paling bawah ada network access layer. Nah, berikut merupakan sedikit deskripsi singkat dari masing-masing layer. Untuk layer keempat ada application layer. Application layer sendiri memiliki fungsi untuk menggabungkan fungsi dari application, presentation, dan session dari oscillator tadi. Seperti contoh saat aplikasi WhatsApp menangani antar muka pengguna, enkripsi end-to-end, kompresi media, dan juga manajemen status atau sesi. Untuk layer ketiga ada transport layer. Nah, transport layer ini memiliki fungsi untuk pengiriman end-to-end, flow control, dan juga error recovery. Sama seperti model mentahannya yaitu oscillator. Contoh dari transport layer sendiri, saat TCP/IP memastikan pesan terkirim dengan benar dan lengkap. UDP atau QIC digunakan untuk panggilan real time. Lanjut layer kedua ada internet layer. Nah, internet layer ini memiliki fungsi untuk routing dan pengalamatan logis. Seperti contoh,
paket data diarahkan dari perangkat pengirim melalui internet ke server WhatsApp dan juga kemudian diteruskan ke perangkat penerima. Sampai pada layar akhir atau layar paling bawah, yakni Network Access Layer. Network Access Layer memiliki fungsi untuk menggabungkan physical layer dan juga data link dari model OSI layer. Sebagai contoh, saat data ditransmisikan melalui berbagai media fisik seperti seluler, Wi-Fi, Ethernet, dan juga protokol akses jaringan. Nah, di sini terdapat perbedaan komunikasi end-to-end antara OSI layer dan juga TCP/IP. Seperti saat penanganan enkripsi. Dalam OSI layer, enkripsi end-to-end WhatsApp ditangani oleh presentation layer. Sementara di TCP/IP ini ditangani oleh aplikasi atau application layer. Dan dari segi manajemen status online dan juga mengetik, dalam OSI layer ini ditangani oleh session layer, sementara di sementara di TCP/IP ditangani oleh application layer. Untuk media transmisi dalam OSI layer ditangani oleh physical layer melalui 4G atau 5G. Bisa juga melalui Wi-Fi. Dan dari segi pendekatan, OSI layer menawarkan pendekatan lebih terstruktur untuk analisis aliran data WhatsApp, sedangkan TCP/IP lebih mencerminkan implementasi yang praktis. Berikut dapat terlihat tabel perbandingan model OSI dan juga TCP/IP dari jumlah lapisan dan fungsinya, keuntungan-keuntungan, dan juga kerugian-kerugiannya. Terkait konsep dasar dan komunikasi data dalam WhatsApp akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dasar komunikasi data dalam WhatsApp. WhatsApp menggunakan komunikasi server client dengan enkripsi end-to-end menggunakan signal protokol. Pesan dikirim melalui protokol XMPP yang dimodifikasi dalam koneksi WebSocket. Sistem ini mendukung komunikasi dua arah full doubles dan pengiriman pesan meski penerima offline. Media dikompresi otomatis dan kualitasnya disesuaikan dengan kondisi jaringan. Status pengiriman ditunjukkan dengan sistem tanda centang dan aplikasi. Mempertahankan koneksi melalui heartbeat periodik. WhatsApp juga mendukung sinkronisasi antara perangkat dan pengiriman pesan grup yang efisien melalui multicasting. Semua tetap dengan enkripsi terjaga. Model komunikasi ini memungkinkan WhatsApp memberikan layanan pesan instan yang andal, aman, dan hemat sumber daya. Next. Prinsip kerja komunikasi data dalam WhatsApp. WhatsApp mengoperasikan komunikasi data melalui beberapa prinsip kerja utama. Saat pesan dikirim, data dienkripsi end-to-end dengan signal protokol sehingga hanya pengiriman dan penerima yang dapat membacanya. Pesan dikirim melalui koneksi TCP persisten ke server WhatsApp yang bertindak sebagai relay, meneruskan pesan ke penerima tanpa dapat membaca isinya. Sistem menggunakan identifikasi berdasarkan nomor telepon untuk routing pesan yang efisien. Untuk menghemat bandwidth, WhatsApp menerapkan kompresif adaptif pada media dan memprioritaskan pesan teks pada jaringan lemah. Jika penerima offline, server penyimpan pesan sementara store and forward hingga perangkat kembali online. Dalam komunikasi grup, WhatsApp menggunakan multicasting untuk mendistribusikan pesan ke semua anggota secara efisien. Sinkronisasi multi perangkat dilakukan melalui model primary, secondary dengan perangkat utama pengelola kunci enkripsi. Prinsip-prinsip ini bekerja sama untuk menciptakan sistem komunikasi yang aman, efisien, dan andal di berbagai kondisi jaringan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila mana jika ada tutur kata maupun perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan salam harmoni. Dalam harmoni.